Puji Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia tidak tinggalkan kita sendiri, amin. Ada Roh Kudus yang turun, yang diberikan bagi kita, menguatkan kita, menghibur kita, bahkan yang selalu ada dalam hati kita, amin. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Kita menaikkan pujian kira-kira kemuliaannya. Saya yang di sini, saudara yang di rumah, mari sama-sama datang pada Tuhan, nikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Dia. Dia luar biasa, Dia Allah yang luar biasa dan hebat. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kudusnya Tuhan. Dan nikmati kehadirannya Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari sama-sama menyembah Dia. Karunia
Kami bersyukur masih bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami bersyukur masih ada firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kami, yang akan kembali memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan selalu Tuhan bagikan, selalu Tuhan berikan bagi kami, umat-umat yang percaya, berharap penuh hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari keempat dari acara doa 10 malam yang selalu dinanti-nantikan oleh umat-umat gereja Pantai Kosta. Bulan ini, di bulan Mei, memang kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga kembali. Itu merupakan satu momen yang signifikan dari Injil dalam keseluruhannya. Karena banyak orang hanya merayakan Natal, kedatangan Yesus, ataupun mereka merayakan Paskah di saat Yesus mati di kayu salib dan akhirnya dibangkitkan dari kubur. Tapi kita jangan pernah melupakan hal-hal yang terjadi setelah itu. Yesus yang telah bersama-sama dengan murid-murid 40 hari lamanya, lalu dia pergi, dia naik ke surga. Saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang janji daripada Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus meninggalkan murid-muridnya. Oke, baik saudara-saudara. Hari terakhir adalah hari yang sangat penting sekali. Saudara bayangkan ketika saudara mau pergi jauh dan lama tidak bertemu dengan sanak-sanak keluarga ataupun dengan teman-teman, pasti ada kata-kata terakhir yang ingin saudara sampaikan kepada yang orang-orang yang saudara kasihi. Begitu pula juga dengan Yesus. Di momen-momen terakhir kalinya, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia berkata, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu diam, tunggu, berdoa di atas loteng Yerusalem, sampai kamu mendapatkan kuasa yang baru. Karena apa saudara-saudara? Kita lihat, kita mau mendalami tentang Roh Kudus pribadinya yang sungguh sangat amat mempesona dan menawan dan membantu kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita buka ayat kita pertama-tama saudara-saudara di Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 16. Baik saudara-saudara, sudah ketemu belum? Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Baik. Kita baca saudara-saudara ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, apakah saudara bersyukur Roh Kudus ada dan diam di dalam saudara saat ini? Yesus berkata kepada murid-muridnya yang saat itu sedang ketakutan, yang saat itu mereka baru mendengar, aduh ternyata guru kita, Tuhan kita, master kita, seseorang yang kita sudah mengikuti 3 tahun lamanya, ternyata dia bilang dia akan disalibkan. Mereka khawatir dan mereka galau dan mereka takut akan apa yang akan terjadi. Tapi saudara-saudara, di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, di ayat 16 kita baca ulang lagi, bahwa kita akan diberikan seorang penolong yang lain. Perhatikan kata untuk mendeskripsikan Roh Kudus menggunakan subjek penolong. Saudara-saudara, saya mau nanya sama saudara-saudara. Kalau saudara perlu pertolongan, siapakah yang lebih kuat? Siapakah yang lebih pintar? Yang nolongin atau yang perlu ditolong? Pasti saudara-saudara, karena kita perlu pertolongan, otomatis kita di posisi yang kurang baik.
Karena kita membutuhkan pertolongan orang lain. Saudara-saudara, percayalah bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kita bukan roh sepele-sepelean, bukan kuasa yang diremehkan, tapi adalah suatu kuasa yang hebat luar biasa. Dia adalah pribadi yang sanggup menolong kita. Pribadi yang kuat, pribadi yang kuasanya ajaib dan dahsyat, sama seperti Yesus Kristus. Kita perhatikan lagi saudara-saudara, menggunakan bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Greka. Kata penolong yang lain di sini pakai kata allos parakletos. Kata allos parakletos ini merupakan sebuah kunci yang harus kita mengerti soal pribadi Roh Kudus ini. Karena banyak orang yang kurang mengerti karena belum mendalami tentang pengertian siapakah Roh Kudus itu. Kalau kita lihat di Alkitab bahasa Indonesia tulisannya adalah gampang, penolong yang lain. Artinya apa? Artinya ya penolong yang lain. Mungkin dia kayak Tuhan Yesus tapi ya bukan Tuhan Yesus. Kan yang lain, seperti itu ya. Tuhan Yesus tolongin saya. Tapi ini Alkitab bahasa Indonesia bilang yang lain, artinya berbeda. Salah, saudara-saudara. Kata allos di sini adalah one and the same kind. Tapi berbeda. Beberapa bulan lalu, tahun lalu mungkin, saudara mungkin masih ingat saya menjelaskan tentang allos ini. Saya bilang, handphone saya, anggaplah handphone saya ini mereknya yang lagi bagus apa? Oppo ya, Oppo A90. Dan handphone ini rusak, saudara-saudara, hilang. Dimaling sama orang dan melenyap. Dan saya mau banget punya handphone yang sama lagi. Akhirnya saya pergi ke toko dan ibu saya dengan dermawan memberikan saya kado handphone baru, saudara-saudara ya. Tapi yang diberikan adalah sama, Oppo A90. Itu allos. Satu jenis, satu tipe, beda barangnya doang. Percayalah Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, saudara-saudara. Tidak ada bedanya. Percayalah bahwa kuasa yang sama yang mengalir di saat Yesus berjalan di muka bumi ini selama 33,5 tahun adalah kuasa yang sama. Yang ada di dalam saudara sekarang, yang diam di dalam saudara sekarang. Percayalah hal itu. Satu kata lagi yang suka salah mengerti oleh orang banyak adalah soal penolong ini. Saudara, kalau saudara lihat Alkitab saudara di ayat tadi, Yohanes 14 ayat 16 tadi, perhatiin deh, kok kata penolongnya pakai huruf kapital besar ya? Biasanya kalau yang dimulai dengan huruf kapital besar itu menandakan oknum Allah. Saudara, penolong di sini, parakletos, kalau kadang-kadang ditranslate ke bahasa Indonesia, penolong itu apa sih? Kadang-kadang kita mikirnya pembantu. Mbak, tolongin dong bersihin kamar saya, tolongin dong cuciin baju saya. Pertanyaan saya kepada saudara, berapa kali kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Beberapa sering kali kita mencari Tuhan di saat kita lagi ada masalah doang. Di saat lagi ada corona, ada banyak yang di PHK dan lain-lain. Tuhan tolong. Di situ kita stres. Kita mencari Tuhan ketika kita ada maunya doang. Tapi di saat masalahnya sudah selesai, kita memperlakukan Tuhan sama seperti pembantu. Tidak pernah kita pikirin, tidak pernah kita cari, cuman kita cari di saat kita ada maunya doang. Saudara, jika saudara masih memperlakukan Tuhan seperti itu, bertobatlah. Di sini kita belajar tentang arti kata parakletos. Parakletos diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah intercessor, advocate, lawyer. Intercessor adalah seseorang yang berdiri di tengah-tengah. Seorang advocate adalah seorang penasehat yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang jitu untuk memenangkan sebuah perdebatan. Dan lawyer adalah pengacara, saudara-saudara. Percayalah, di dalam dunia ini seringkali kita suka dihamba dan dituduh-tuduh oleh setan, oleh iblis karena dosa-dosa kita. Karena dosa itu adalah yang memisahkan kita daripada Tuhan. Maka itu kita merasa jauh dari Tuhan dan iblis
itu sukanya, hobinya menusuk-nusuk kita dan menuduh-nuduh kita atas kesalahan kita. Disinilah kita perlu Parakletos ini. Disinilah kita perlu penolong ini. Karena tanpa ada yang membela kita, hidup kita bisa hancur di dalam tekanan dosa. Di situ kita perlu dia. Dia bukan hanya pembantu yang kita cari-cari di saat kita lagi ada maunya doang. Tapi dia adalah penolong, senantiasa menjaga kita, membimbing kita. Tangan kita dituntun oleh dia, membawa kita dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Itulah Parakletos. Itulah Roh Kudus. Di sini saudara-saudara, jika saudara belum menerima Roh Kudus, percayalah bahwa saudara di saat saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, saudara setelah otomatis menerima Roh Kudus. Cuman mungkin kadang hidup kita yang belum mau terlalu banyak dikontrol oleh pribadi Roh Kudus tersebut. Kita mau lihat ayatnya satu lagi saudara-saudara ya. Di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Kita baca ya saudara-saudara ya. Di dalam dia, kapital gede ya, huruf kapital. Di dalam dia artinya Yesus Kristus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Berbicara tentang Injil pasti berbicara soal Yesus Kristus. Karya keselamatannya di atas kayu salib. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat bawahnya lagi, ayat yang 14. Kita lihat saudara-saudara, Efesus 1 ayat yang ke-14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara bersyukur, saya mau nanya dong sama jemaat-jemaat tim yang hadir di sini, teman-teman bersyukur gak sih Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Bersyukur, kalau bersyukur kita kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah ya buat Tuhan. Wow, coba kita lihat lagi ayatnya. Kita lihat lagi ayatnya saudara-saudara. Roh Kudus dimateraikan di atas kita. Saudara tahu kenapa Rasul Paulus menulis dengan kata-kata materai? Mungkin sekarang kita melihat materai, aduh apa sih materai? Biasa-biasa aja. Biasanya kalau di surat cap pakaiin materai. Mungkin kita lupa arti daripada materai ini apa. Kalau zaman dahulu kala saudara-saudara, ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang betapa pentingnya materai ini. Materai ini yang nomor 1, melambangkan sebuah authenticity. The seal represents something is authentic or not. Saudara, kalau saudara punya sesuatu surat dan itu saudara ngaku itu dari raja, kalau nggak ada materainya raja, itu palsu. Itu tidak menandakan bahwa itu adalah asli atau tidak. Saudara, Roh Kudus menjadi materai dalam kehidupan kita, menandakan bahwa kita benar-benar asli milik kepunyaan Tuhan. Buktinya adalah di materai tersebut, ada di dalam hidup kita. Tadi kita berbicara soal materai, authenticity. Yang kedua saudara-saudara, materai, seal, segel itu represents ownership, kepemilikan. Sama seperti tadi surat. Saudara tahu dari mana itu surat dari raja? Kalau bukan, materainya adalah gambar, lambang, logonya si raja itu. Itu adalah kepemilikan dia. Percayalah, di saat kita menerima dan percaya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita sebagai materai. Kita sepenuhnya adalah milik Allah. Pertama tadi authenticity, nomor 2 adalah ownership, kepemilikan. Yang nomor 3 ini yang kita suka saudara-saudara. The seal, materai melambangkan protection, perlindungan. Surat tadi, gulungan surat yang tadi, yang sudah dimateraikan. Karena ada materainya saudara, karena ada materainya, mungkin isinya cuma lucu-lucu atau apa. Tapi karena ada materainya, karena kepemilikan raja, karena benar-benar asli, otentik dari raja,
surat tersebut akan dijaga oleh siapapun yang membawa surat itu. Karena mereka hormat kepada rajanya, karena mereka tahu ini punya siapa, otomatis rajanya juga tahu bahwa ini adalah barang pusaka kepemilikan saya yang saya harus jaga. Saudara, begitulah saudara dan saya di mata Tuhan. Percayalah, Tuhan menjaga kita karena ada Roh Kudus yang dimateraikan di atas tubuh kita. Percayalah bahwa di saat hidup kita ada mungkin di dalam kondisi dan situasi yang berat, akan ada proteksi. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Karena kita percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan Roh Kudus dimateraikan di atas kita. Saudara, melihat banyaknya benefit ini, melihat banyaknya keuntungan yang kita dapat terima dari Roh Kudus, melihat segitu indahnya hidup berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, saya mau bertanya sesuatu kepada saudara. Maukah saudara lebih berjalan lagi dengan Roh Kudus, melihat apa yang sudah Dia beri, melihat pengorbanannya di kayu salib, mengingat tentang semua yang Tuhan sudah jadikan dalam kehidupan kita? Saya mau ajak saudara untuk kembali mengenang. Saya mau mengundang semua pemain musik kembali ke atas. Kita mau menyanyikan lagu dan kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat-ingat tentang betapa saudara mungkin saat saudara perlu pertolongan. Dan di situ Roh Kudus bergerak, berjalan, dan ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara hilang pekerjaan. Beberapa bulan saudara stres, takut. Tapi di situ mungkin saudara mendapatkan satu telepon atau aplikasi lamaran saudara diterima dan saudara akhirnya bekerja. Saya tahu di sini banyak sekali yang sedang mengalami seperti itu. Tapi percayalah saudara-saudara, mujizat ada, Roh Kudus ada, proteksinya ada. Kita asli, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Percayalah saudara-saudara bahwa satu saat mujizat akan terjadi. Dan mungkin sudah pernah kita alami, tapi kita coba mengingat-ingat lagi tentang penolong yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tentang penolong yang selalu ada, penolong yang sangat mencintai kita. Bukan pembantu, tapi seorang yang sangat kuat, yang sangat pintar. Seorang penasehat, seorang pengacara yang sejati, yang mampu membela kita. Mungkin saudara sedang mengalami tekanan hidup. Percayalah, Roh Kudus ada untuk membela dan membangkitkan saudara kembali dari tekanan itu. Kita nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kita. Apa lagi sih yang bisa kita berikan kecuali hidup kita untuk menyembah Dia dan mengiring Dia. Sama-sama kita persembahkan lagu pujian ini untuk Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mengarahkan kehidupan kita. Haleluya, terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia ya Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
persembahkan ya Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Akan sekali lagi saudara-saudara, terlalu banyak ya Tuhan yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan ya Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Makasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk selalu setia, untuk selalu cinta dengan apapun yang sedang kita alami. Kami janji Tuhan, kami mau Tuhan selalu mengiringmu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami lebih dan lebih lagi dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan kami lagi yang ada in control of our lives, tapi biar Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Melewati semua badai dan cobaan, topan, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bersamamu Tuhan kami akan melewati semuanya Tuhan. Bersamamu kami melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus kembali memenuhi kehidupan kami lagi. Kami rindu Tuhan Roh Kudus kembali Tuhan dicurahkan di atas kehidupan kami. Agar kami Tuhan mungkin jiwa-jiwa yang kering bisa disegarkan kembali dengan pengharapan yang baru. Dengan mindset yang baru. Bahwa Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Engkau adalah penolong yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya Tuhan, kami juga akan selalu ada untuk pekerjaan bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami alaskan doa ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman pada hari ini itu ada doa 10 hari yang sudah dimulai dari tanggal 21 Mei 2020 dan akan tayang setiap jam 7 malam secara online dan akan dilayani oleh kelima hamba Tuhan GPDI Tanah Tinggi Tangerang. Perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Kiranya Tuhan melipat gandakan semua pemberiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tuhan Roh Kudus akan menjadi penolong buat kita semua, jemaat GPDI dan seluruh yang menonton. Kiranya Tuhan menyinari kehidupan kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Roh Kudus akan mengingatkan kita atas hidup ini untuk menyenangkan Tuhan dengan keberadaan kita. Mulai saat ini dan seterusnya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan Roh Kudus mengurapi kita seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Amin.